السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأستاذنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, bersyukur kepada Allah kita bisa senantiasa istiqamah mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan istiqamah kita membawa kemuliaan, kebahagiaan bagi kita dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ke 127. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Artat bin al-Munzir qala sami'tu يعني أبا عامر الهمصية قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام. Tidak ada seorang laki-laki, tidak ada seorang laki-laki dia bertengkar, bermusuhan fauqa 3 ayamin, di atas 3 hari. Tidak nyapa telaware, bermusuhan 3 hari, bertengkar 3 hari. Fayahlika ahaduhuma,
Salah satunya saling melakukan kebencian, ya, permusuhan, ya. Famata wahuma, dan di antara keduanya mati, ya, mati. Ala dzalika minal musaramati illa halaka jami'an. Kematian itu membawa kecelakaan dan dia menjadi orang-orang yang celaka. Wa ma min jari yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Dan apabila, ya, seorang tetangga mendolimi tetangganya yang lain, dia tidak akan selamat, tidak akan memiliki kebahagiaan sebelum, ya, dia keluar untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Nah, nikah. Berarti beda orang misalnya atokar tak nyapa sampai bertengkar lebih dari 3 hari, ya, maka ini yang dinamakan salah satu kerusakan di dalam dirinya, kecelakaan yang akan menimpa dirinya. Kemudian salah satunya atau kedua-duanya mati, ya. Salah satunya mati atau kedua-duanya mati, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu? Dalam keadaan juga tidak baik. Karena apa? Membawa kebencian. Nah, misalnya udah 2 orang acarok, nah, sesetong mate, sesetong apa ada dosa kakapi. Kenapa mak sesetong ngasih mate itu dosa, semate dosa? Nah, karena mungkin ketika yang dibunuh itu punya kesempatan membunuh, maka saya dibunuh ketika bakal mate. Cuman duluan saya si membunuh sehingga dia terbunuh. Nah, berarti kedua-duanya sama jelek, tak bagus. Nah, oleh karena itulah dilarang kulubun panjenengan untuk saling mendolimi tetangga dan saudara-saudara kita. Nah, maka orang tidak akan pernah bahagia dan tidak diampuni oleh Allah ketika di dalam dirinya masih menanam kezaliman dan kebencian. Nah, kerusakan, ya, yang akan terjadi, ya, kehinaan yang akan terjadi dalam dirinya. Berarti ini menggambarkan bahwa pentingnya kita membangun persaudaraan. Tak oleh. Nah, makanya orang tak nyapa tak oleh lebih dari 3 hari. Okay? Di dalam keluarga misalnya suami dan istri tak boleh. Misalnya dia saling marah, kemarahannya tidak boleh melebihi 3 hari. Nah, mohon bisa 1 hari selesai. Nah, karena ketika sudah percecokan lebih dari 3 hari, maka itu membuat peluang celah bagi setan untuk merusak hubungan keduanya di antaranya yang berselisih. Nah, ini penting. Karena mohon andik masalah di dalam keluarga saja, jangan sampai lebih dari 3 hari. Mohon tak nyapa misalnya, saya laki, saya bini tak nyapa. Cek sampai 3 hari. Mohon bisa 1 hari selesai. Mohon bisa tak nyampe 1 hari. Setengah jam misalnya. Saring cuek misalnya. Nah, karena belencok orang, marongo saya bini. Nah, marongo on oleh tapi cek sampai sehari. Mohon bisa sejam. Nah, tak kebayang kibiteng, mereka ini kayang siangnya beri. Nah, beri apa? Beri aing biteng. Okay. Nah, beri aing panas, papanas. Nah, tak kira yenom ben selake dentek celepah. Nah, yenom codot gigi gini. Nah, itu membuktikan apa? Pekuse bini dek kasih laki. Tak usah nanti lemalem. Nah, itu namanya berselisih biasa, beda paham biasa. Tapi sampai melebihi dari 3 hari. Karena setan peluang. Jadi tatkala ada seseorang saja yang berbeda selisih, berbeda paham, senang. Tepuk tangan setan kenika. Berbeda pemikiran, tepuk tangan kenika. Setan, ini ada peluang untukku. Nah, saling emosi, marah. Nah, jadi kesenangan setan itu tatkala melihat Bani Adam, anak cucu Adam di dalam hatinya ada ghadab. Ya. Ghadab ni kan marah. Ghadab ni kan marah. Telepon ngusuk, senang setan kena. Iya ada peluang kok. Langsung mas. Ya.
digoda oleh setan. Diambil kesempatan marah. Karena mon marah akan hilang akal. Nah makanya redam kemarahan. Nah makanya mon lah orang marah, maca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maca dalam atin. Mari redah. Nafsu-nafsu setan kira mari elang. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال berarti dari Abu Hurairah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyun nasi akram ya Rasulullah pasera manusia semulja kak dinta siapa ya Rasulullah manusia yang mulia pertanyaannya nih lagi ayyun nasi akram siapakah golongan manusia yang mulia ya Rasulullah qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda akramhum indallahi atqahum ya. Jadi yang paling mulia di antara mereka indallah di sisi Allah atqahum yang paling takwa takut di antara mereka yang paling takwa kepada Allah. Nah, jadi tanda-tanda orang sepaling mulja nikah orang sepaling takwa di antara mereka paling takut ke Gusti Allah. Bukan pangkatnya, bukan jabatannya. Yang paling takut kepada Allah. Sedangkan takut ini tidak bisa diukur. Dari sisi luar saja tidak bisa. Sisi luar ini hanya bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kepribadian seseorang. Ya. Bagaimana khasyah? Nah, takutnya Allah, takutnya dirinya kepada Allah, itu ada di dalam kepribadian, di dalam hatinya. Loh. Orang takwa ini tanda-tandanya khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah. Nah, takut dek ke Gusti Allah. Dilihat oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Aba'an alaku maksiat takwa, aba'an takwa. Itulah orang-orang takwa. Nah, dan itu sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Nah, ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, orang yang paling fokus setajir. Kenapa? Banyak fulus, banyak duitnya. Nah, banyak duitnya. Karena jarang orang seta bareng ben orang soki. Nah, seneng. Rekan camon sering soki seneng. Apa? Traktir malolo. Lemele gratis, lemele nikah, senang. Itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah belum tentu bagus, belum tentu senang. Tapi di sisi Allah yang paling mulia, itu yang paling takwa kepada Allah. Si paling takwa. Kini kamu. Oleh karena itulah kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, ayo kita siapkan diri ini untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si penanya tadi dia bertanya, "Qalu ya Rasulullah, laisa an hadza nas'aluka." Bukan itu yang aku maksudkan. Nah, tadi saya maksud kalau tak tanya secara umum dan penanya Nah, jadi cuma ada Kanjeng Nabi di zaman Rasulullah sudah banyak orang yang bertanya terus menerus. Tak puas nih kaki. Nah, jadi laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasul, bukan itu maksud yang saya tanyakan, bukan itu maksudnya. Jadi kalau tak maksud tak tanya kini kata. Nah, King Rasulullah jawab secara umum. Qala, maka Rasulullah menjawabnya, fa akramun nas Yusufu Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah.
fa akramun nas. Maka Rasulullah menjawabnya, yaitu orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Yusuf, Nabiullah, nabinya Allah, yaitu ibnu Nabiillah, putra Nabi Allah, ibni Khalil, yaitu kekasih Allah, putra kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud nikah? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putranya nabinya Allah. Serah putranya nabinya Allah. Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya siapa? Nabi Yahya. Okay? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Okay, betul. Nabi Yahya. Nabi Yahya nikah. Putranya siapa? Putranya Nabi Ishak, Nabi Yahya. Nabi Ishak nikah putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang maksud ibni Khalilillah, putra kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, jadi jawaban Kanjeng Nabi, oh, lelaki atau orang semolja Arya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf Arya ehina efitna bentaritanna saper, sehingga diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi raja. Pas saya tanya yang penanya tadi, dia bertanya lagi, dia memberikan pernyataan lagi, qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu pula yang aku maksud. Tadi lopot. Benih gini kan saya maksud tak. Benih lelaki itu, benih. Qala fa'ana ma'adhinil arabi tas'aluni. Mungkin kamu bertanya tentang orang-orang Arab, ya, keturunan orang-orang Arab, Bani Arab. Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Oh, berarti ini tanya tentang keturunan orang-orang Arab. Nah, di masanya. Maka Rasulullah bersabda, qala fakhiyarukum fil jahiliyah. Nah, fakhiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, sebelum Islam berarti di zaman jahiliyah. Khiyarukum fil islami idza faquhu. Nah, khiyarukum yaitu orang yang paling baik di antara kalian fil Islam, yaitu di zaman Islam. Sinde atau pedek ke Gusti Allah yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lenika. Jadi orang yang paling fokus berarti apa? Orang senoro Islam. Cuman jahiliyah orang senoro Gusti Kanjeng Nabi. Di masa Islam, di masa kejayaan Islam, senoro acarana Islam. Ini kayak yang dimaksud. Berarti senoro ajaran Islam apa? Ya takwa kepada Allah lah, tetap kayak gini kah. Jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Islam kita ikuti, kita lakukan, karena kenika yang membuat manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-130. Haddatsana al-Humaydi قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن حنفية. Itu berarti nikah dari Muhammad bin Ali bin Hanafiyah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Jadi Muhammad bin Ali ibni Ali bin Hanafiyah nikah menyampaikan tribuna Allah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Surat apa ini? Surat Ar-Rahman. Kemudian apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsan. Tidak ada balasan akan kebaikan. Tidak ada balasan sesuatu akan kebaikan, ya. Balasan terhadap kebaikan illal ihsan, kecuali kebaikan. Artinya apa? Kula pun panjenengan mun alako fokus, maka akan mendapat balasan yang baik. Tidak ada balasan
akan kebaikan kecuali kebaikan. Qala, kemudian siapa? Ali bin Hanafiyah melanjutkan, qala berkata, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Yang dimaksud kenika berarti bukan hanya orang yang salah fokus oleh kefokusan. Yang maksudnya hal jazaul ihsani illa al ihsan, yaitu pada saat dia melakukan kebaikan dan pada saat orang melakukan kejelekan padanya, dia balas dengan kebaikan. Ini saya maksud. Nah, jadi ayat nikah bukan hanya misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan baik. Bukan hanya itu, tetapi misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Lah ini saya maksud. Cek balas ke cuba. Nah, subhanallah, ini keajaran fokus ini. Biarlah dan silakan orang dan boleh saja biarlah orang benci kepada kita, tapi kita tak boleh benci kepada mereka. Itulah ajaran Gusti Allah. Kula teringat pada suatu kisah nih kaki yang dialami oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21. Beliau meninggal dan wafat di Ma'lah, dikebumikan di Ma'lah, Mekah, karena beliau memang rumahnya, baitnya di Mekah, di Rusaifah pondoknya, dan banyak orang-orang yang berguru, ulama-ulama sedunia banyak yang berguru, termasuk di situ pondok di Indonesia banyak yang berguru, nyantri ke sana. Nah, beliau nih kan seorang profesor doktor, S3 di atasnya kenika, gelarnya guru besar, alim, allamah beliau nih, ahli hadis beliau nih, ahli hadis beliau nih. Nah, keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan, bukan dari Sayyidina Husain tapi Sayyidina Hasan. Nah, jadi Rasulullah punya putri siapa namanya? Fatimah, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya suaminya siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya putri, siapa putrinya? Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah punya keturunan, punya anak bukan putri, punya putra. Siapa putra dari keturunan Ali bersama Sayyidah Fatimah? Yaitu dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Hasan punya keturunan sampai kepada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Makanya Al-Hasani. Nah, beliau nikah pernah dicaci, pernah dijelek-jelekkan oleh seseorang juga melalui karyanya. Beni cak-ocaan beni, tetimun orang alim aneka menjelek-jelekkan, mengungkap kesalahannya melalui tulisan. Beda setong kitab, ada setong satu karya yang isinya menjelek-jelekkan Abuya. Wow. Jadi Abuya ini kan nama panggilan jadi Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Anika ada orang nulis satu buku isinya menjelek-jelekkan Abuya. Nah, yang dibaca itu tidak sesuai dengan data yang ada. Kemudian apa yang terjadi? Intinya orang kenika becik ke Abuya melalui tulisan, melalui buku. Kemudian apa? Yentare ben Abuya. Loh, misalnya compoan dari kento ke Surabaya, yentare siapa sih? Esare, siapa namanya orang ini? No, si fulan, esare. Yentare kasa. Dibawakan apa? Dibawakan uang satu koper. Pese sakoper kemudian diberikan. Kau yang namanya ini. Iya. Ini uang. Terima kasih. Kemudian pas dia bilang, saya beri pese, oh, dia pasti ini bukan sembarang. Ini pasti Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kok bisa? Iya, inilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak keturunan Rasulullah, tidak mungkin orang berbuat salah, orang mencaci dibalas dengan uang dan dibalas dengan kebaikan. Pak beda makin kena. Sale beri bese. Kok besar kena lagi. Cak kocak yang tarik ke bengkon. Ba si cak ngocak kangkok ya le. Iya apa? Ya area bese. 3 juta. Lakun boleh yulang yo, yulang sampai benar cak kocak malah soki karena cak kocak gini. Lah coba ini yang luar biasa dahsyat nih kaki. Dahsyat keturunan Rasulullah lagi kecet ngak kini.
Berapa kanjeng Nabi? Cak kau cak enten tak balas. Nah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tapi, nah tapi pada tapi ini. Tapi kadang kalau orang membenci kepada orang yang cinta kepada Allah, bukan orang yang cinta itu yang membencinya. Kadang Allah yang tak terima. Sama. Rasulullah tak pernah berdoa coba dekat umat. Tak pernah. Suku Mudor misalnya. Suku Mudor ini suku yang benci kepada Rasulullah. Coba. Bermusuh kepada Rasulullah. Pimpinannya nyaman Labid bin Rabi'ah. Nikah. Seorang sastrawan. Ya. Seorang sastrawan. Ahli sastra. Ahli penyair. Nikah. Penyair. Nikah. Oh, ini kebenci. Amoso ke perjuangan Kanjeng Nabi. Tak anda ke perjuangan Rasulullah. Pokok. Nikah. Sekelak. Dia menulis syair seesen nyale Rasulullah. Akan para pada ben kelak keturunan Rasulullah ben Abu Yan. Nyale gelok. Pokok esen syair gini kayak nyale Kanjeng Nabi. Nah, suatu ketika karena orang itu tak suka kepada perjuangan Rasulullah, becik dekat Islam, becik dekat agama Allah, tak senang, Allah saya tak terima. Akhirnya apa? Suku Mudor diberi oleh Allah ujian. Napa? Engki kak dito diberi paceklek 7 tahun berturut-turut. Ya Allah, coba. Karena paceklek ojen tak turun, tumbuh-tumbuhan mati semuanya. Banyak orang-orang yang kuat menjadi lemah, yang besar menjadi kecil. Artinya kecil napa? Kecil tubuhnya karena napa? Tak ngakan. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan ternak, binatang ternak banyak yang mati. Sebab kenapa? Tidak ada air, tidak ada hujan. Paceklik ini kapon. Petong tahun coba. Ceng mangkin pita hujan setahun, ria langanga kapi masilah. Gila. Lama tia tak ning dida anu, napa nyaman butombuan ban ke kapi nih kah. Acereng ke kapi, padahal tak ada setahun ya nih kah. Ani ke petong tahun pas tak beri apa-apa. Lah nih kah. Coba bayangkan nih kah. Kemudian apa? Pas oleh petong tahun, Labid bin Rabi'ah entar ke Rasulullah pimpinan. Ya Rasulullah, rakyatku, masyarakatku ya Rasulullah, banyak yang mati kelaparan karena paceklik, hujan tak turun ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu, berdoa ya Rasulullah agar paceklik ini hilang, mintalah hujan agar hujan ini ya Rasulullah. Atua was Kanjeng Nabi. Nah, napa tuan Kanjeng Nabi? Nikah doa penurun hujan. Napa cak Rasulullah? Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkan hujan ke suku Mudar. Turunkan hujan ke suku Mudar. Turunkan hujan ke suku Mudar. Allahumma sqina. Ini kan bisa yang ku ini kamare pancoan iya Rasulullah tembus langsung menembian maca kenika beda carana puasa 10 tahun tak ngakan nase tak ngakan nase tak ngakan daging perak napa aing bentahu tahuna tak oleh kuring je setong aing sa gelas tahuna setong buru mati kita seneng ka cekak terong ben sabrang tak bisa aja nah, boleh senang kali le goreng ban gurami. Wah, tak bisa aja. Lah nika. Rasulullah tembus, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Tidak pulang, belum pulang nika gila. Pemimpin suku nanya mana Labid, ki wedetin Kanjeng Nabi tak dapat karo mana? Anika ujon pontoron terus. Ya Allah, Tuhan Kanjeng Nabi manti langsung. Nah, tuh pasnya mana terus sehingga apa sampai Jumat temu Jumat artinya apa satu minggu. Nah, makanya pas bercak-ocaan reng Madura bermah mon ojen Jumat le deki saminggu ya pekartoron ojen berarti dari cerita kenikah lah dari cerita kenikah keng orang lambat tak pate oning nyebut nikah natan. Kan kenika beda dasar lah. Kemudian apa yang terjadi? Ujon terus. Karena sepen tapera ujon, depak ke Jumat kenika, nyampe kepada hari Jumat, pimpinan dari suku Mudar entar ke oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, hujan turun ya Rasulullah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Cuman kekapi tompes benkar akar ben mo'ra mo'en. Napa? Banjir ya Rasulullah.
banjir, pas kemudian perabotan rumah sobung ke piang kok ya Rasulullah. Apa? Bukanlah hujan, engkiking hujan na banjir kak dinto ya Rasulullah. Boceng merak minta hujan kan Rasulullah, tak minta hujan sebaro barokah. Maka namun tak minta saya tak. Ya hujan pator nongko hujan. Saminggu ada tompas bah. Nampak banjir. Lah, pas Rasulullah ngangkat tanang boleh. Lah, ini kan yang mana tua panyarang. Namun kelak tua panoron ojen, tua panyarang. Lengkap ki ya kan yang Nabi Andi ni lagi. Nah, catat mbian mi tetia tukang sarang. Ki. Lah, ini kak pas ngangkat tanang. Napa tua na? Allahumma hawalaina wala alaina. Lah, ini tua sarang versi Rasulullah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah di sekitar sini saja ya Allah. Nang eka disak cuk paujen boleh dan berikanlah hujan penuh berkah dan janganlah hujan membawa petaka. Nah, kini kamu nanya on. Jadi hujan berak sekitar nikah. Serua tak ebau hujan lah. Kan bodoh kan kadang serua hujan Arya tak hujan. Nah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya mun ngak baba antara kate kau tujuh berak macam sekalian je. Iya Kanjeng Nabi tembus ke Gusti Allah. Sekalian langsung mati. Mun kita bocah sapun saya nang pengajian kau. Macam ke nikah orang orang semua bersama Allahumma hawalaina tembus terus. Ai tak mati je aja lah. Ya senang kakek lagi. Namanya pecekah terong kita tembus je ke pangeran je. Nah terong aku tilang ngalang ki kene kaki lah. Rasulullah langsung tembus. Ki apa? Saya tu muntro tembus satu na ka Gusti Allah muntro manti lah. Oleh karena itulah ini membuktikan apa? Orang mun semak ka Rasulullah mendukung perjuangan Rasulullah, Allah berpihak kepadanya. Tapi mun orang nyalakae perjuangan Rasulullah, menghambat perjuangan Rasulullah, tak senang baik Islam, tak senang baik perjuangan. Anika saya enggak. Mon orang kenika yang dibenci mungkin dia tidak benci, tapi Allah minta tareh. Lah kenika buktiin. Kanjeng Nabi tak balas je, tapi keng Allah abalas. Coba Kanjeng Nabi luar biasa kan? Padahal orang amoso pas datang ke Kanjeng Nabi itu given Rasulullah. Ini kebanyak cerita-cerita tentang itu. Yang paling penting nikah berarti apa? Ayat nikah hal jazaul ihsan illa ihsan. Kebaikan harus dibalas kebaikan dan kejahatan pun harus dibalas dengan kebaikan. Moga-moga kita masuk ke golongan orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته